Rukun daripada rukunnya salat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rukun yang ke-9 daripada rukun-rukunnya salat adalah tasyahud akhir. Yang dinamakan dengan tasyahud akhir itu mimbab taghlid. Maksudnya menyebutkan sebagian, tapi maksudnya adalah semua. Sebab di tasyahud itu bukan hanya tasyahud, tapi ada at-tahiyyat, ada salam ala nabi. Gitu. Bukan cuma hanya syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah. Itu tasyahud. Tapi ada tahiyat, ada salam Nabi, ada doa setelahnya. Bahwa itu semuanya dinamakan apa? Dinamakan tasyahud. Yang meriwayatkan tasyahud banyak. Nah, yang paling masyhur adalah 3. Yang paling masyhur ada berapa? Ada 3 lafadznya tasyahud ini. Ada riwayat tasyahud diriwayatkan oleh Imam Ibn Abbas. Ada yang meriwayatkan kedua yaitu Umar bin Khattab. Ada yang meriwayatkan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Semua riwayatnya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mau pakai riwayatnya Ibn Abbas boleh, mau pakai riwayatnya Sayyidina Umar bin Khattab boleh, mau pakai riwayatnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud juga boleh. Imam Syafi'i memilih pendapat riwayatnya Ibn Abbas. Imam Syafi'i yang kita baca tahiyat terakhir kita itu ada riwayatnya Ibn Abbas. Kenapa Imam Syafi'i memilih Ibn Abbas? Karena 4 sebab. Akan kita bahas nanti. Oke. Ayo. Dinamakan dengan tasyahud yaitu karena di dalamnya terdapat 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat, tapi yang dimaksud adalah bukan tasyahud aja, tapi semua kalimatnya dimulai at-tahiyyatu lillah. Nanti kita ketahui di situ bahwa lafadznya tasyahud adalah lafadz yang paling singkat, ukuran yang paling singkat dan ukuran yang paling sempurna. Ukuran yang paling sempurna. Ini ukuran paling singkat, hukumnya wajib. Kalau kita lebih tambahin lagi dengan ukuran yang paling sempurna lebih afdal. Seperti at-tahiyyatu lillah. Itu yang paling singkat. Tapi at-tahiyyatu mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Ya. Faedah. Dalam tasyahud terdapat 4 jumlah kalimat yang harus dibaca. Iya, 4 kalimat. Padahal itu dikatakan tasyahud, dia maksudnya membab dzikrul batli iradatul qulqul, menyebutkan sebagian yaitu tasyahud syahadatain, tapi maksudnya adalah 4-4-nya. Yang pertama lafaz at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah sampai akhir. Yang kedua lafaz salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Yang kedua, yang ketiga lafaz salamun alaina wa ala ibadillahis shalihin. Yang keempat lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. B dalil bilang tadi itu, kalau kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah di waktu salat atau di waktu kita azan dan lain-lain, usahakan paham maknanya. Sebagaimana telah kita baca berkali-kali bahwa makna asyhadu an la ilaha illallah adalah a'lamu wa a'taqidu bi qalbi jaziman wa agirru bi lisani sidqan wa ubayyinu ila ghairi haqqan alla ma'budu bi haqqin fil wujudi illallah wahdah wa annahu huwal ghaniyyu amma siwah al-muftaqiru ilayhi kullu ma 'ada muttasifun bi kulli kamal munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal lam yattakhidh sahibatan wala walada wa la yumathilu fi dhatihi wa af'alihi wa sifatihi ahada. Berarti berapa? 3 sama 7 berapa? 10. Jadi waktu itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu paham maknanya jauh, pahalanya 1000 kali lipat lebih afdal daripada asyhadu an la ilaha illallah tidak tahu apa artinya. Bukan yang anda maksud makna, bukan terjemahan bahasa Indonesianya. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, aku tidak ada Tuhan selain Allah, itu terjemahan. Makna yang anda maksud adalah makna dari asyhadu an la ilaha illallah apa? Mencakup apa itu makna asyhadu an la ilaha illallah? Dan ini kalimat ini makna asyhadu an la ilaha illallah sering kita kali di Madinah harus diwajibkan oleh Habib Zain untuk semua murid hafal. Ditasmi, ini harus ditasmi ke Habib Zain langsung. Jadi asyhadu anna muhammadar rasulullah artinya a'lamu wa a'taqidu bi qalbi jaziman wa ubayyinu ila ghairi haqqan wa agirru bi lisani sidqan anna sayyidina Muhammad bin Abdullah abdullah wa rasuluh shadiqun fi kulli ma akhbara bihi anillahi ta'ala wajibun ala kafatil khalq tasdiquhu wa mutaba'atuhu faman kadzdzabahu fahuwa wa annahu mab'utsun ila kafatil khalq wa faman saddaqa faman kadzdzaba fahuwa zalimul kafir wa man khalafa wa 'asin khasir. Ini harus kita pahami maknanya apa, supaya kita menyebutkan asyhadu anna muhammadar rasulullah kita betul-betul paham maknanya, sehingga beda sudah, pahalanya beda. Orang ucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah tidak tahu maknanya, jangan tahu maknanya, beda pahalanya.
Jadi makanya yang dibilang sama itu supaya setiap hari harus ada perkembangan, ada perubahan, lebih maksimal lagi sholatnya, meskipun dengan tambahan sedikit, tapi lama kelamaan akan berubah banyak nanti. Itu gitu ya. Seperti doanya ruku, sudah dibagikan berapa hari yang lalu. Kira-kira berapa hari kita ngamalkan, berapa hari belum sempat ngamalkan. Yang belum sempat ngamalkan dia usahakan, masih ada sisa Ramadan, sisa berapa Ramadan ini? 10 hari. 9-10 hari. Ya? 9 atau 10 hari. Ngerjakan ini inti buka lembaran baru kapan? Di bulan Ramadan. Lembaran baru dengan apa? Hubungan dengan Allah dengan cara yang betul. Lebih dekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lembaran baru inti bukanya kapan? Di bulan Ramadan. Nyampe bulan Ramadan depan insyaallah sudah minas sholihin. Tapi dengan syarat harus ada perubahan tiap minggunya ditambah satu. Udah usah banyak-banyak, satu aja. Misalnya doanya rukuk dulu minggu ini, minggu ke depan doanya i'tidal, minggu depan doanya tasyahud, doanya sujud, minggu ke depan doanya di antara dua sujud, minggu ke depan lagi berikutnya doanya tasyahud akhir. Kemudian dibetulkan dulu sholatnya, kemudian doanya iftitah dibaca, kemudian ayat yang dibaca di antara waladhdallin sama amin. Ada ayat diriwayatkan dari Abdullah Haddad, itu beliau membaca ayat tertentu, Rabbi uzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, supaya kita bisa baca setelah waladhdallin amin, setelah amin sebelum baca surat itu ada apa namanya itu, ada ayat yang dibaca. Jadi itu dihafalkan. Lalu kelamaan nanti ini berubah sendiri itu sholat itu nanti. Jadi lebih apa? Sempurna lagi. Dan ini maksudnya tujuannya hadir majelis ta'lim. Jangan sebatas kita hadir majelis taklim hanya ingin barokah terus kita pulang kama bada'akum ta'udun. Sebagian berangkat pulang sampai itu akhirnya harus ada perubahan, wajib. Tidak ada ceritanya hadir tanpa wajib. Harus ada perubahan. Sekali aja hadir, apa dapat faedah apa? Doanya ruku begini-begini. Mulai besok diamalkan seumur hidup. Itu asal. Satu faedah bos. Ada orang di zaman salaf dia mewajibkan dirinya dia setiap hari majelis taklim harus ada satu faedah diamalkan. Hadir setahun jadi wali. Kira setahun berapa? 360 faedah yang sudah diamalkan. Lah berubahnya gimana itu nanti? Gitu. Sebagaimana kita telah jelaskan berkali-kali, waktu kita berangkat dari rumah ke sini kan ada perjalanan itu makan waktu itu. Ada yang 5 menit, ada yang 7 menit, ada yang 15 menit. Lah itu 5, 7, 11, 12 itu harus digunakan. Kasih kerjaan berangkat misalnya la ilaha illallah, pulang astagfirullahaladzim. Berangkat misalnya ya Allah, pulang subhanallah bihamdi. Berangkat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, pulang misalnya lainnya lagi ya hayyu ya qayyum. Itu kalau kita biasakan halas otomatis sudah. Apalagi kalau kita bantu ingatkan diri kita dengan tasbih kita pegang di tangan sambil jalan sambil pegang tasbih. Tergantung waktunya itu berapa, 5 menit, hatta 2 menit. Ini belakang ini rumahnya. Belakang ini cuma tinggal belok ke masjidnya sampai rumahnya. Berapa menit nanti jalan? 1 menit setengah. Lah 1 menit setengah bisa baca la ilaha illallah 400 kali. Yang intinya apa? Inti kita ini harus pelit dengan umurnya kita. Jangan terus kita karim, dermawan dengan umurnya kita. Masya Allah kita. Ini 1 jam biasa tidak apa-apa. Saya ngobrol dulu sebentar, lah manfaatnya. Setelah satu orang arif billah diajak satu orang temannya, kata dia bilang, anak ingin ngobrol dengan kamu, minta waktunya. Apa jawabannya dia? Tolong pegangan matahari, jangan jalan. Kalau itu sudah bisa megang matahari tidak jalan, baru dulu ngobrol sama dia. Nah, kita tidak sampai level itulah. Jadi cuman adanya waktu yang harus kita buang di perjalanan itu gunakan untuk ibadah. Jadi 15 menit itu jangan dibuang. 15 menit itu kalau dibaca la ilaha illallah bisa dapat 1000. Tapi paling minimnya kalau terlambat 700, 500 kan lumayan. Di hari kiamat 1 kali la ilaha illallah itu ta'dil mizan, ta'dil ibadah ini. Pahalanya kayak gunung. Masa mau dibuang begitu aja. Jadi kalau yang tidak mau 500 kali itu kasihkan Ka'bahnya inti pahalanya. Inti merasa sudah cukup banyak pahalanya ini. Jadi kasihkan Ka'bahnya, panjang tetap 500, kasihkan Ka'bah, kasihkan komennya inti kalau tidak mau, atau kasihkan ke anak. Jazakumullah khair. Anak nerima. Jadi, tapi jangan dibuang tuh 15 menit. Jadi, ya insyaallah nasallallahu taufik. Ini kita minta sama Allah dikasih taufik bisa mengerti betul artinya waktu. Itu ya. Dalil diwajibkannya tasyahud. Dalil diwajibkannya tasyahud tatkala salat fardu atau salat sunnah adalah hadis
kunna naqul qabla an yufrada alaina tasyahhud. Katanya sahabat kita ini mengucapkan sebelum diwajibkan untuk membaca tasyahud di salat, ayo. Assalamu ala Allahi qabla ibadihi. Qabla ibadihi sebelum mengucapkan kepada hambanya, ya. Assalamu ala Jibril. Assalamu ala Mikail. Assalamu ala fulan. Faqala sallallahu alaihi wasallam la taqul assalamu ala Allah fa inna Allah huwa salam walakin qulu at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa Artinya sebelum diwajibkan atas kami pembacaan tasyahud dalam salat, maka kami mengucapkan yaitu salam kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum hamba-hambanya. Salam kepada Jibril alaihi salam, salam kepada Mikail alaihi salam, salam kepada fulan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kami, janganlah kalian mengucapkan salam kepada Allah karena Allah sesungguhnya adalah assalam, akan tetapi ucapkanlah at-tahiyyatu lillah. Tahiyyatu lillah. Ya. Si ukuran lafaz tasyahud. Ada lafaz yang paling singkat, ada yang paling sempurna, ya. Ukuran lafaz tasyahud yang wajib adalah at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah. Kalau yang sempurna at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ada itu tambahannya itu sempurna itu, ya. Salamun alaika ayyuhan. Salamun alaika akan datang di pembahasannya salamun alaika. Yang lebih utama assalamu alaika mu'arraf. Ini pakai nakirah, tanwin, tankir. Boleh nanti kita akan bahas bahwa boleh di tasyahud itu boleh pakai nakirah, lafaz nakirah atau pakai lafaz ma'rifah. Boleh kita ucapkan salamun alaika atau assalamu alaika. Cuma mana yang lebih afdal menurut pendapat yang Imam Nawawi, yang lebih afdal adalah assalamu alaika. Lain hanya kalau kita waktu disalam, di waktu kita mau keluar dari salat, wajib kita pakai ma'rifah. Jadi tidak boleh pakai nakirah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wajib pakai ma'rifah. Kalau pakai nakirah, salamun alaikum warahmatullahi, batal salatnya inti. Jadi batal salatnya inti kalau pakai nakirah waktu di salam. Tapi waktu di tasyahud boleh nakirah, boleh ma'rifah, ya. Akan datang bahasanya, ya. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Itu gitu, ya. 2. Adapun lafaz tasyahud yang afdal adalah lafaz yang diriwayatkan oleh sahabat Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Sebenarnya bilang Imam Syafi'i memilih riwayatnya Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Kenapa? Karena beberapa sebab. Sebab yang pertama, karena Sayyidina Abdullah bin Abbas min ahli baitin Nabi, dari keluarga Nabi Muhammad. Berkhilaf yang ini dari para sahabat, tapi bukan ahli baitin Nabi. Sayyidina Umar dari sahabatnya Nabi Muhammad. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dari sahabat Nabi Muhammad, bukan. Yang kedua, karena riwayatnya Ibn Abbas ini mutaakhir, paling terakhir. Dan dalam ilmu mustalah hadis, dalam ilmu mustalah ini riwayatnya mutaakhir lebih kuat daripada riwayatnya mutaqaddim. Karena dia meriwayatkan dari apa yang dikerjakan terakhir oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, karena di riwayatnya Ibn Abbas ada ketambahan lafaz al-mubarakat at-thayyibat. Lafaz mubarakat yang ada sesuai dengan mizahna di Al-Qur'an, ayat di Al-Qur'an. Begitu, ya. Ukuran adapun lafaz tasyahud yang afdal dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Jadi 4 kalimat ketambahan. Kalau yang wajib kan at-tahiyyatu lillah. Ini ditambahi 3, ya. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu bagi alif wal lam. Ini ukuran yang paling minim salamun, tapi kalau ukuran yang paling sempurna assalamu alayka ayyuhan nabi. Ayo. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Assalamu begitu juga yang kedua. Salamun alayna kita ganti assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Ayo. Asyhadu an alayna wa ala ibadillah sholihin. Siapa orang saleh itu? Al-ghaim bi huquqillah wa huquqi ibadihi hatal hayawanat. Yang ngerjakan seluruh hak-haknya Allah, hak-haknya hambanya, dan seluruh hambanya meskipun berupa hayawanat. Saya tidak mengganggu harta hewan, fadlan ganggu manusia. Jadi itu baru hamba yang soleh. Ayo. Faidah, perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai lafaz salam. Manakah yang lebih utama, menggunakan alif wal lam atau menggunakan tanwin? Tanwin nakirah salamun, ya. Yaitu sebagai berikut.
Menurut pendapat Al-Imam Nawawi, yang lebih utama adalah menggunakan alif dan lam. Menurut pendapatnya Imam Nawawi, yang lebih utama pakai alif dan lam seperti ini. Assalamu alaika ayyuhan nabi, afdal daripada salamun alaika ayyuhan nabi. Ayo, yang kedua. Contoh assalamu alayka atau assalamu alayna. Ayo. B. Menurut pendapat sebagian ulama, yang lebih utama adalah menggunakan tanwin. Nakirah. Jadi, salamun alaika ayyuhan nabi lebih afdal daripada assalamu alaika ayyuhan nabi. Begitu ya? Contoh salamun alayka atau salamun alayna. Iya. C. Menurut pendapat Al-Imam Rafi'i, Imam Rafi'i mengatakan sama, ya. Menggunakan alif walam atau tanwin hukumnya adalah sama. Tidak ada dikatakan ini lebih utama daripada ini atau ini lebih utama daripada itu. Tidak ada, sama. Menurut pendapatnya Imam Rafi'i. Imam Rafi'i salah satu pemimpin juga dalam mazhab Imam Syafi'i, pemimpin ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Jadi, itu apa dia bilang? Assalamu alayka sama salamun alayka sama hukumnya. Dan dikatakan ini lebih afdal atau itu lebih afdal. Ayo, yang keempat. Tiga. Ya. D. Syarat-syarat tasyahud. Syarat-syarat tasyahud dalam sholat fardu atau sholat sunnah ada 9 sebagai berikut. Syarat-syaratnya rukuk berapa? 6. Syarat-syaratnya rukuk 6. Kemudian setelah rukuk i'tidal. Syarat-syaratnya i'tidal berapa? 5. Kemudian setelah i'tidal sujud. Syarat sujud berapa? 5. La 5. Syaratnya sujud 7. Apa 8? 7. Ini angkanya aja lupa. Wa iskidakif dalamnya nanti. Ini angkanya lupa kan? Berapa hari? Kif dalamnya nanti. 7 mana 7? 1, 2, 3, 4, 5. Ini dalamnya. Yang ketiga apa? Setelah sujud apa? Duduk di antara dua sujud berapa syaratnya? 5. Oke. Setelah itu waktu tasyahud baca tasyahud. Berapa syarat tasyahud? 9. Inti kadang apal nomor HP 1, 2, 3, 4, 5, nomor 08 berapa tidak tahu panjang lebar. Angkanya tasyahud hafal ini. Ini rukun-rukunnya sholat harus hafalkan. Syarat-syaratnya rukun berapa? 5, 6, 5, 7, 5, 9. Tapi jangan cuma hafal nomornya toh, dalamnya harus hafal. 6 itu apa? 1, 2, 3, 4, 5-nya. Itu gitu ya. 1. Telah sah rukun sebelumnya. Nah, telah sah rukun sebelumnya. Sudah bilang sama dia kan? Kalimat telah sah rukun sebelumnya ini ada perinciannya. Anda tidak mau ngulang, cuma mau nanya sekarang. Itu gitu. Sekarang syarat-syaratnya tasyahud ada berapa? 9. Syarat yang pertama harus rukun yang sebelumnya sah. Karena kalau misalnya tidak sah, hukumnya dibagi berapa? 2. Apa? Ada kalian imam atau makmum, imam atau munfarid atau makmum. Lah kalau imam jadi dibagi 2. Qabla bulughi mithli, ba'da bulughi mithli. Kalau qabla bulughi mithli yatadarak. Kalau ba'da bulughi mithli nambah 1 rakaat. Kalau makmum ngikutin imam dan ditambah 1 rakaat. Kalau kayak gini baru yang Pak ini. Setelah tapi terakhir sudah ini. Tidak ada lagi setelahnya. Itu ya. Syarat yang pertama ruku al-an yasihha kama qablahu. Terus i'tidal, syarat pertamanya an yasihha ma qablahu. Kemudian sujud an yasihha ma qablahu. Kemudian turun tersujud an yasihha ma qablahu. Yang terakhir tasyahud apa? An yasihha ma qablahu. Kalau masih sini masih lupa. Allah alam sudah. Itu apa ya? 2. Menggunakan bahasa Arab. Nah, yang kedua menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh tasyahud itu dibaca dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Inggris kecuali kalau tidak mampu bahasa Arab, maka boleh diterjemahkan. Sebagaimana kita ketahui, rukun-rukun salat kan dibagi menjadi 4. Rukun gauli, rukun fi'li, rukun i'tiqadi, rukun ma'nawi. Kan begitu kan? Nah, rukun gauli ini ada berapa? 5. 5. Rukun gauli jumlahnya ada berapa? 5. Lah, kalau tidak bisa bahasa Arab dari 5 ini, maka dibagi 2. Ada ayat Quran yaitu Fatihah, ada selain Al-Quran. Kalau Al-Quran yaitu Al-Quran Fatihah, maka tidak boleh diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi, akan tetapi kalau tidak mampu Fatihah, maka pertama Fatihah. Kalau tidak mampu tingkatan kedua apa? Membaca 7 ayat. Kalau tidak mampu membaca zikir. Kalau tidak mampu diam seukuran. Begitu.
Ini kalau apa namanya, kalau itu kalau Fatihah. Kalau selain Fatihah, kalau tidak mampu diterjemahkan. Selain Fatihah seperti takbir, seperti tasyahud, seperti salat ala nabi, seperti salam, itu boleh diterjemahkan. Ya. Dan jika tidak mampu maka boleh menggunakan terjemahannya. Ya. Dengan pengertian dengan menggunakan terjemahannya, artinya setelahnya harus belajar. Bukan setiap harinya digunakan terjemahannya terus, begitulah. Ini misalnya gimana gambaran masalahnya? Gambaran masalahnya misalnya satu orang kafir masuk Islam, sedangkan waktu zuhur tinggal 15 menit lagi azan asar. Betul ya? Gimana halas? Itu gunakan dengan terjemahannya dulu. Nanti setelah sholat belajar. Bukan artinya seumur hidupnya digunakan terjemahannya. Betul ya? Dari ukuran tasyahud yang paling singkat. Nah, jika seorang mampu menggunakan bahasa Arab, akan tetapi ia menggunakan terjemahannya, maka hukum sholatnya menjadi batal. Batal. Dan kalau disengaja dan tahu hukum, dia batal hukum salatnya, ya. 3. Begitu juga kalau kita mau doa waktu sujud, enggak boleh enggak kita doa? Boleh doa. Bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Enggak, harus bahasa Arab. Begitu. Kecuali kalau doa yang warid mau kita terjemahkan enggak apa-apa. Tapi kalau doa buatan kita sendiri harus pakai bahasa Arab. Kalau kita enggak bisa ngerubah ke bahasa Arab, enggak masalah, doa di hatinya kamu, enggak usah dilafadzkan. Kalau doa di dalam hati meskipun bahasa Arab atau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia boleh. Tapi kalau dilafadzkan akan jadi kalimat ajnabi yang bisa membatalkan salat. Itu ya. 3. Memperhatikan huruf-hurufnya. Nah, memperhatikan huruf-hurufnya tasyahud, ya. Jangan sampai ada kurang sehingga mengurangi jumlah huruf tasyahud, ya. 4. Memperhatikan tasdid-tasdidnya. Memperhatikan tasdid-tasdidnya tasyahud. Sebagaimana kita di Fatihah diwajibkan, begitu juga di tasyahud, ya. Yaitu terdapat 21 tasdid. Nah, di mana di posisinya tasyahud di dalam tasyahudnya ada berapa tasdid? Ada 20 apa? 21 tasdid. 20 itu tasdid tasyahud. Oke, ini perhatikan posisinya, ya. Dengan perincian 16 tasdid terdapat pada ukuran yang paling sedikit, paling wajib itu 16. Jadi 21 ini 20 tasdid di tasyahud dibagi 2, 16 di ukuran yang wajib, sisanya tambahnya berapa? 5 di ukuran yang sempurna. Begitu ya. Dan 5 tasdid tambahan pada ukuran lafadz yang sempurna. Begitu ya. 5. Tidak ada lahan yang dapat merubah tidak makna. Ada lahan. Jadi pembacanya hurufnya harus betul sehingga tidak ada lahan yang merubah makna. Begitu ya. 6. Membacanya dalam keadaan duduk. Membacanya kalau sholatnya itu dalam keadaan dia sholat mampu berdiri, mampu gini, ruku dan semacamnya, maka waktu membaca tasyahud harus dalam posisi duduk, harus. Baik sholat fardu atau sholat sunnah harus posisi dalam keadaan duduk, ya. Kecuali jika terdapat udzur. Seperti tidak mampu duduk, maka sholat berbaring. Gimana waktu tasyahud? Ya sudah dibaca dalam keadaan berbaring. Ya, maka disesuaikan dengan keadaannya, ya. 7. Bacaan tersebut harus dapat didengar oleh dirinya sendiri. Semua syarat, semua rukun gauli itu harus bacaannya didengarkan oleh diri sendiri. Tidak cukup dibaca di hati. Jadi, sebagian orang dari mulai awal salat Allahu Akbar pasti dengar takbirnya toh. Setelah itu semuanya dibaca di hatinya dia. Fatihah dibaca di hati, terus tasyahud dibaca di hati, salat itu semua salatnya batal. Tidak sah salatnya itu. Harus dilafadzkan, harus gerak lisannya, harus dengar suaranya, sekiranya dengar sendiri. Bukan dengar samping-sampingnya, enggak. Seukuran yang dia dengar sendiri sih. Hukumnya apa? Hukumnya wajib karena rukun gauli. Nah, dalam mazhab Imam Malik tidak wajib didengarkan sendiri, cuma wajib ada gerakan lisan. Ini harus gerak. Tapi kalau begini dari awal sampai akhir itu tidak sah, menurut mazhab Malik tidak sah. Jadi usahakan kita baca, keraskan sedikit suara, sekiranya kita dengar, tapi sampingnya kita tidak dengar sama sekali. Itu ya. Tidak cukup dibaca dalam hati, kecuali jika bisu. Maka kalau kecuali kalau orangnya bisu tidak bisa bicara, ma'dzur. Ini omongan bagi orang masih bisa bicara, ya. Maka wajib menggerakkan lisan dan bibir. Hal ini jika bisunya setelah dia dapat berbicara. Dan jika bisunya dimulai dari semenjak lahir, maka tidak wajib untuk menggerakkan lisan dan bibir. Wajib, ya. 8. Tertib antara kalimat tasyahud. Tertib sehingga tidak memajukan atau mundurkan sehingga merubah makna, ya. Hal ini merupakan syarat jika seandainya tanpa tertib. Sekarang syarat ke-6 harus tertib. Lah tertib ini syarat apa bukan? Kalau sekiranya tanpa tertib akan merubah makna, maka termasuk syarat. Kalau sekiranya tanpa tertib tidak merubah makna, maka tidak merubah syarat. Misalnya apa yang tidak merubah makna? Misalnya asyhadu an la ilaha illallah, kemudian at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Tidak merubah. Setiapnya jumlah sama maknanya, tidak berkurang ini. Itu hukumnya tidak apa-apa.
Tapi kalau sekiranya merubah makna, misalnya at-tahiyyatu asyhadu an la ilaha illallah wa barakatuh salawat, berubah maknanya. Ini tidak sah dari tasyahudnya. Ini ya, tidak sah tasyahudnya, bukan tidak sah salatnya. Dan kalau tetap diteruskan sampai salam, batal salatnya. Ayo. Contoh at-tahiyyatu alaikassalamu lillah. Nah, kacau maknanya sudah. Itu ya. Dan jika tidak merubah makna tasyahud, maka hukum tertib adalah sunnah. Sunnah. Itu ya. 9 mualah. Mualah artinya setiap kalimatnya itu langsung dibaca sekaligus. Setelah selesai ini kalimat ini, 4 kalimat itu semua dibaca semuanya sekaligus ya. Maka wajib untuk tidak memisah kalimat-kalimat tasyahud dengan jarak waktu yang lama. Misalnya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, kemudian diam. Setelah 7 menit baru terus lanjutannya, tidak sah, harus diulang ya. Hal ini menurut pendapat Al-Imam Ramli. Sedangkan menurut pendapat Al-Imam Ibn Hajar, hukum mualah adalah sunnah. Menurut pendapatnya Ramli, syarat sahnya tasyahud harus dibaca secara bersambung 4 kalimat tersebut. Menurut pendapat Ibn Hajar, tidak sunnah. Kalaupun mau dipisah dengan jarak yang lama, tidak masalah. Ya. Tasydid tatkala membaca lafaz tasyahud. Nah, di sini dikatakan tasydid tasyahud berapa? 21. 16 di ukuran yang paling kecil dan tambahannya 5. Jadi totalnya 21 ya. Tasydid tatkala membaca lafaz tasyahud terbagi menjadi 2. Yaitu A, jika pada ukuran yang wajib maka terdapat 16 tasydid. B, jika pada ukuran yang sempurna maka terdapat 21 tasydid. Nah, sebagai berikut. 21 tadi tambahin 16. Jadi 16 ini 5, 16 tambah sini. Jadi totalnya 21 ya. 1 sampai 2 tasydid huruf ta dan ya pada lafaz at-tahiyyat. At-tahiyyat ya. 3 tasydid huruf shad pada lafaz al-mubarakatus shalawat. As-shalawatus shadnya ya. 4 sampai 5 tasydid huruf ta dan ya pada lafaz at-thayyibat. At-thayyibat ya. 6 tasydid huruf lam pada lafaz lillah. Lillah ya. 7 tasydid huruf sin pada lafaz as-salam. Oke, as-salamu. Bikhilaf kalau kita pakai nakirah salamun, enggak pakai tasydid sama sekali. Oke, ya. 8, 9, 10 tasydid huruf ya dan nun dan iya pada lafaz alaika ayyuhan nabiy. An-nabiyyu. Nun dia ya. 11 tasydid huruf lam pada lafaz wa rahmatullah. Rahmatullahi lafaz jalalah ya. 12 tasydid huruf sin pada lafaz wa barakatuhu assalam. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin ya. 13 tasydid huruf lam pada lafaz alaina wa ala ibadillah. Wa ala ibadillahi sholihin ya. 14 tasydid huruf shad pada lafaz as-salihin ya. 15 tasydid huruf lam alif pada lafaz asyhadu an la ilaha illallah ya. 16 sampai 17 tasydid huruf lam alif dan lam jalalah pada lafaz illallah. Illallah ya. 18 tasydid huruf nun pada lafaz wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ya. 19, 20, 21 tasydid huruf mim dan ra dan lam jalalah pada lafaz Muhammadar Rasulullah ya. Sunnah-sunnah dalam tasyahud akhir. Oh ya. Di sini akan datang nanti pembahasannya adalah tentang masalah pembagian tasyahud, riwayatnya tasyahud. Itu riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas wa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud wa Sayyidina Umar Khattab, dan pembagian para imam di antara Imam Syafi'i, Malik, Ahmad, Abu Hanifah dalam mengambil riwayat-riwayat tersebut. Akan datang pembahasannya ya. Bismillahirrahmanirrahim.